dulu diperjuangkan, kini terlupakan. Nasib terpidana kasus Vina setelah pilkada. Suara tangis keluarga terpidana kasus Vina Cirebon kembali bergema di sudut-sudut kampung mereka. 1 tahun yang lalu, sorotan publik tertuju pada kasus pembunuhan Vina dan Eki yang menggemparkan, dengan 7 terpidana yang divonis seumur hidup menjadi pusat perhatian. Kang Deddy Mulyadi, KDM, yang saat itu masih dikenal sebagai anggota DPR dan figur publik, menjadi salah satu yang paling vokal memperjuangkan keadilan untuk mereka. Namun, seiring waktu berlalu dan jabatan Gubernur Jawa Barat disandangnya usai Pilkada 2024, perhatian itu tampak memudar, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga yang pernah menaruh harapan besar. Sebelum masa Pilkada, channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel menjadi panggung utama perjuangan hukum kasus Vina. Puluhan video diunggah, menampilkan wawancara eksklusif dengan terpidana seperti Saka Tatal yang telah bebas bersyarat, keluarga korban, hingga saksi kunci. KDM kerap menyuarakan kejanggalan dalam proses hukum, bahkan mengawal langkah peninjauan kembali, PK, yang diajukan para terpidana pada 2024. Saya akan terus berjuang sampai keadilan ditegakkan, ujarnya dalam salah satu videonya, saat mengetahui PK ditolak Mahkamah Agung, disertai ekspresi kecewa yang mendalam. Namun, setelah kemenangan di Pilkada Jawa Barat dan pelantikannya sebagai gubernur, nada itu berubah. Unggahan di channel YouTube-nya kini didominasi laporan kinerja, kunjungan ke desa-desa, pembangunan infrastruktur, dan program sosial. Nama Vina atau para terpidana yang dulu sering disebutnya tak lagi terdengar. Kang Deddy dulu seperti malaikat penolong buat kami. Sekarang, rasanya kami cuma jadi kenangan baginya. Keluh seorang kerabat dengan mata berkaca-kaca. Bagi keluarga terpidana seperti Joko, Hadi, dan Supriyanto, yang masih mendekam di penjara, harapan yang dulu membuncah kini tinggal bara yang meredup. Kami tahu beliau sibuk jadi gubernur. Tapi apa kabar janji keadilan itu? Anak-anak kami masih di dalam, menanggung hukuman yang kami yakini tak adil, ujar seorang kerabat yang enggan disebut namanya. Mereka mengenang bagaimana KDM pernah datang langsung ke rumah mereka, duduk bersama, mendengarkan keluh kesah, dan berjanji tak akan tinggal diam. Kini, di tengah kesibukan KDM menjalankan roda pemerintahan, kasus Vina seolah tenggelam dalam ingatan. Publik yang dulu ramai bersuara di media sosial juga mulai beralih ke isu lain. Bagi keluarga terpidana, rasa ditinggalkan ini lebih menyakitkan daripada vonis seumur hidup yang dijatuhkan pada anak-anak mereka. Kasus Vina, yang pernah mengguncang nurani publik, kini menjadi cermin getir tentang bagaimana perhatian bisa memudar seiring perubahan waktu dan prioritas. Di balik dinginnya jeruji besi, 7 terpidana dan keluarga mereka hanya bisa menanti, berharap ada secerca cahaya yang kembali menyala meski harapan itu kian menipis setiap harinya. Seharusnya dengan posisinya sebagai seorang gubernur, KDM tentunya akan lebih mudah untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun yang terjadi malah tidak sesuai dengan harapan. Apakah kasus 7 terpidana itu hanya dimanfaatkan oleh KDM untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya sebagai calon gubernur? Atau dia memang tulus ingin membantu keluarga terpidana? Hanya Tuhan dan KDM saja yang mengetahuinya secara pasti. Semoga kasus 7 terpidana ini bisa segera mendapatkan pencerahan kembali walau jalannya tidak melalui tangan KDM.